Cuci tangan menurut prinsip PI yang ada 6 langkah. Pertama, kita pastikan bahwa di tangan kita sudah tidak ada perhiasan yang menempel seperti cincin dan gelang ataupun aksesoris seperti jam tangan. Kemudian kita pastikan bahwa di lengan kita bajunya sudah digulung sampai ke siku. Selanjutnya, kita nyalakan keran air dan basahi tangan. Lalu ambil sabun secukupnya. Pertama, putar telapak tangan searah jarum jam, kemudian punggung tangan dan sela-sela jari. Lalu telapak tangan dan sela-sela jari secara bergantian juga. Kemudian buku-buku jari. Lalu ibu jari secara memutar. Dan yang satunya lagi, dan yang terakhir kuku-kuku jari. Kemudian kita bilas. Dan kita keringkan menggunakan tisu. Dan kita buang ke tempat sampah. Kita tutup keran dan buang lagi ke tempat sampah. Cuci tangan selesai. Memakai APD. Pertama, kita ambil gaun yang dipakai pertama, dan bagian jari tangan kita jangan sampai menyentuh bagian dalam gaun. Kemudian yang bagian belakang. Selanjutnya ikat APD. Lalu kita menggunakan topi atau penutup kepala. Sampai sekencang mungkin. Selanjutnya, kita menggunakan masker. Setelah menggunakan masker, kita menggunakan face shield. Dan yang terakhir, kita menggunakan handscoon atau sarung tangan. Pertama, kita ambil bagian dalam. Lalu kita pegang bagian luarnya. Sudah selesai, yuk. Waalaikumsalam, Ibu. Silakan masuk. Ibu, jaga privasi kalian dengan menutup pintu ataupun sampingan. Ibu, silakan dipakai dulu yang sanitizer-nya. Ibu. Silakan duduk, Ibu. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Raka Mutiara pada pagi hari ini. Di sini nama Ibu siapa? Mutiara. Mutiara. Baik, kalau bisa saya bantu Ibu, Mutiara. Apa pakai kabel? Saya data dulu ya, Ibu ya. Nah, baik. Nama Ibu siapa tadi? Mutiara. Kemudian nama suaminya Ibu siapa? Erlangga. Pak Erlangga. Umurnya sekarang Ibu berapa tahun? 24 tahun. Umur Ibu 24. Bapaknya berapa tahun Ibu sekarang? 26. Ibu rumahnya sekarang lagi ada di mana? Kita rumahnya sekarang di Cikarang ya Bu ya. Deket ya Bu ya? Iya, beberapa menit doang. Nah, baik Ibu. Selanjutnya, nah Ibu sudah tahu belum Ibu mau pakai KB apa nih? Pengennya sih pakai KB pil ya, disaranin sama mertua pakai itu. Ibu baru karena mertuanya pengen pakai KB pil Bu, kasih tahu sama mertuanya. Ibu pengen pakai KB pil ya, baik. Nah kalau begitu,
Baik ibu kan jadi kayaknya mau pakai KB pil ya bu ya. Ibu emang sekarang sudah punya anak berapa ibu? Satu. Anaknya satu, umurnya berapa tahun ibu? 2 tahun. 2 tahun. Ibu kenapa mau pakai KB? Soalnya saya tuh pengen ngurus anak dulu di dalam masih kecil soalnya ya baru 2 tahun. Ibu pengennya kira-kira menunda kehamilannya berapa lama ibu? Sampai 2 tahun. Sampai 2 tahun. Baik. Nah sebelum pakai KB yang sekarang ya, kalau yang mau pakai KB sekarang, ibu sebelumnya udah pernah pakai KB apa nggak? Suntik ataupun yang lain ibu? Ibu sih jujur saya mau bisa keluar di luar aja. Oh keluar di luar doang ya, berarti belum pernah pakai KB apa ya bu? Dan ya kalau ke kondomnya soalnya mau nyaman. Nggak nyaman. Baik kalau begitu, nah sebelumnya saya akan memberikan informasi terlebih dahulu ya bu ya mengenai KB pil tersebut. Ibu belum tahu banyak kan ya tentang KB pil? Belum, paling saya mah cuma disaranin sama mertua aja. Cuma dikasih tahu sama mertuanya doang ya. Cuma disaraninnya. Nah baik ibu kalau begitu, sekarang saya akan memberitahunya dulu ya bu ya beberapa informasi. Jadi KB pil ini sangat efektif ibu, jadi ibu tidak perlu ragu untuk menggunakan KB pil ini. Efektivitasnya sangat tinggi, tetapi jika digunakan secara tepat dan konsisten bu. Iya, jadi kan tahu kan ya ibu kalau KB pil itu harus diminumnya setiap hari. Jadi kalau misalnya nggak pernah lupa nih, nggak pernah bolong-bolong, efektivitasnya sangat tinggi bu. Nah iya, untuk cara kerjanya tersendiri ya bu ya, KB pil ini nanti akan menekan ovulasi sel-sel ibu dan juga tidak akan menempel tubuh nanti, ya tidak keluar dari rahimnya. Lalu saat sel spermanya masuk juga ya tidak akan menempel di rahim. Lalu untuk nanti pada saat di serviksnya ya, kulit serviksnya itu jadi mengental bu. Jadi kan kalau spermanya mau masuk semakin susah ya bu ya. Berenangnya tuh susah tuh, pas menembus ke dalamnya semakin susah. Jadi itu cara kerjanya dari pil KB bu. Iya betul. Nah, lalu untuk keuntungannya tersendiri ya bu ya, banyak loh bu keuntungannya dari pil KB ini. Itu dan keuntungannya pil KB ini banyak banget. Salah satunya kan tadi ya sangat efektif ya bu ya, jika digunakan secara tepat dan konsisten. Lalu juga tidak mengganggu haid ibu. Ibu sebelumnya haidnya teratur atau enggak bu? Teratur. Nah ini bisa bikin haid menjadi teratur juga bu. Terus juga ibu suka nyeri ya kalau lagi haid? Nggak nyeri juga. Alhamdulillah kalau gitu. Ini juga nanti bisa agar bisa nyerinya nggak nyeri ya bu ya, nggak lagi haid ya. Ya. Terus juga nih gampang loh bu kalau mau perginya, misalnya ibu udah nggak mau pakai KB lagi ya, gampang nih berhentikannya, ibu tinggal berhenti minumnya. Terus kesuburannya juga cepat kembali pulih ya bu ya, langsung nggak perlu nunggu waktu lama. Iya enak. Lalu ya selain keuntungan pastinya ada kerugian kan ya bu ya. Untuk kerugiannya dari pil KB sendiri ini yaitu misalnya ibu tuh tadi kan harus konsisten ya bu. Kalau misalnya lupa nanti bakalan jadi nurun efektivitasnya bu. Iya, jadi harus inget banget nih, harus biar jangan sampai lupa. Iya, biar sampai nggak lupa, ibu nanti bisa ya ingetin suami ibu tuh, tolong minta bantu orang rumah ibu sama suami doang di rumah tinggalnya. Kadang mertua datang gitu ya, ngurus anak juga. Tapi sehari-harinya sama suami doang ya? Iya. Tapi bisa sekalian ngomong ya ke suaminya, biar selalu diingatkan juga. Terus ibu bisa tuh pasang pakai alarm ya, biar konsisten terus. Misalnya ibu mau jam 6, bikin jam 6 terus setiap hari buat ingetin biar bisa minum pil KB-nya ya. Iya, terus juga kalau kerugiannya lagi ada yang namanya muslim bu. Ibu tahu muslim? Itu teh kayak perubahan gitu ya. Iya, perubahan mood, benar ibu, benar. Jadi misalnya ibu konsumsi pil ini, nanti ibu jadi kayak bisa moodnya tiba-tiba seneng nih, terus tiba-tiba jadi kayak sedih, ngambek gitu ya, nggak enakan. Nanti kasih tahu suaminya juga ya, takutnya ibu jadi moodnya jadi berubah-berubah kan, kaget takutnya nih kenapa ini gitu kan. Bilang aja ini juga emang salah satu kerugian ataupun efek sampingnya dari minum pil KB ya bu ya. Dan terus kerugiannya juga ini tuh kan pil KB dimasukin dari mulut ya bu ya, dari konsumsi dari mulut, jadi tidak mencegah IMS bu ataupun penyakit menular seksual. Apalagi kalau mau mencegah IMS itu bisa pakai kondom ya bu ya. Jadi ini tidak bisa mencegah IMS. Lalu selanjutnya juga untuk efek samping dari penggunaan pil KB ini, seperti tadi tuh yang sudah saya sebutkan ya, ada
tidak mencegah IMS, terus juga bisa bikin mood swing, terus nanti bisa mempengaruhi berat badan ibu. Jadi berat badannya naik gitu. Iya benar ibu, bisa berat badannya jadi naik ibu ya efek sampingnya. Terus kalau misalnya setelah pemakaian nih 3 bulan awalnya ya, nanti bisa mual muntah, ibu nanti bisa ngerasain mual muntah gitu, terus ataupun perdarahan ya, bercak darah gitu bu atau spotting. Tapi nggak apa-apa ya bu ya, itu wajar. Jadi nggak apa-apa bidan itu awal-awal doang, nanti kesananya juga udah enggak ya bu ya. Itu efek sampingnya, nanti ibu nggak usah kaget ya, itu wajar-wajar aja. Baik, selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal lagi ya bu ya pada ibu. Nah, ibu lagi haid gak? Iya lagi haid. Kalau lagi haid, katanya berarti sekarang lagi haid ya bu ya? Sekarang kan berarti tanggal 18 ibu lagi haid. Nah sekarang udah hari keberapa ibu? Hari ketiga. Hari ketiga, berarti ibu hari pertama haidnya tanggal 15 ya bu ya? 15 Januari. Nah, lalu ibu sebelumnya nih, sebelum 24 jam ke belakang, apa ibu sudah melakukan hubungan seksual ibu dengan suaminya? Belum. Enggak. Iya ya, enggak. Jadi belum melakukan hubungan seksual ya bu ya. Terus ibu juga sekarang berarti nggak lagi pakai KB apa-apa nih? Enggak bu, nggak pakai. Ya saya mau keluar di luar, sambil nggak nyaman pakai nonton gitu. Dari ibu bilang ya nggak pakai KB apa-apa. Baik. Lalu untuk riwayat kesehatan keluarga ibu nih, dari keluarga ibu atau keluarga suami, ada gak bu yang punya penyakit riwayatnya seperti penyakit hati, penyakit jantung, hipertensi atau darah tinggi, terus diabetes, kanker, kayak gitu, sakit kepala yang berlebihan? Nggak ada bu. Dari ibu atau suaminya nggak ada juga? Nggak ada ya. Berarti kesehatan keluarga ibu baik, nggak ada penyakit apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Nah baik, ibu sebelum saya memberikan pil KB-nya ya, di sini saya akan memberitahukan dulu informasi-informasi tambahannya ibu di sini di pil KB ini. Ini seperti ini ya bu ya. Iya. Nah baik ibu, di sini ada 2 warna ini ibu, yang ada yang besar kalau berwarna putih, dan ada yang kecil berwarna kuning ya bu ya. Iya. Nah di baliknya ini ada hari-harinya ibu, sesuai kapan ibu harus meminum pil KB ini ya. Nanti ada tanda panahnya juga tuh, harus seperti ini, terus turun, muter, terus pas terakhir naik lagi ke atas ya bu ya. Iya. Nah kalau begitu kan ibu sekarang hari ini ya bu ya, berarti ibu dimulai dari sini nih, karena ibu sedang haid. Yang berwarna kuning ini diminum pada saat sedang haid. Iya betul. Jadi nanti biar nanti pas udah persiapan sudah tidak haid, baru nanti nih ada efek-efeknya ya bu ya, baru muncul efek-efeknya. Lalu agar tidak lupa ya kan tadi seperti harus konsisten ya bu ya, yang sudah saya ingatkan juga tuh, ibu bisa pasang alarm, bisa mengingatkan suami ibu nanti ya. Lalu misalnya kalau ibu lupa nih, misalnya ibu minum pas hari Senin ibu lupa ya, terus ibu baru ingat lagi belum hari Selasa tuh. Intinya kalau misalnya belum 24 jam, belum 1 hari, itu bisa langsung minum dulu. Jadi biasanya misal ibu minumnya jam 6 nih, terus ibu baru ingat jam 9 malam, gak apa-apa, itu buru-buru langsung minum ya bu ya. Gak apa-apa. Terus kalau misalnya ibu lupanya lebih dari 24 jam ataupun lebih dari 1 hari, ibu bisa nanti di hari Selasa misalnya baru ingat ya, ibu bisa minum yang di hari Senin ibu. Jadi ibu bisa minum 2 pil sekaligus. 2 pil sekaligus, tetapi juga menggunakan kondom ya ibu ya setelah itu sampai habis pilnya ya. Agar lebih aman ya bu ya, kan harus lebih pakai pengaman lagi karena misalnya tadi ibu sudah lupa, karena ini cuma maksudnya 24 jam ibu. Iya. Berarti kalau lebih mah saya udah pakai kondom tuh ibu. Kalau misalnya udah lupa seharian banget tuh ya, jadi ibu tuh harus minum itu benar-benar konsisten bu. Misalnya nih, ibu hari Senin mengonsumsinya pukul 6 sore, nanti hari Selasanya jam 6 sore lagi, Rabunya jam 6 sore lagi gitu. Jadi bikin alarmnya setiap harinya pas ya bu ya, jam 6 baik seperti itu ya bu ya. Jadi ibu jangan sampai lupa ya, usahain ya pakai alarm, ingetin suami. Terus juga sesuai jamnya tuh harus konsisten terus-terusan. Misalnya ibu pengennya habis pas mau tidur nih malam-malam jam 9 atau jam 10 juga nggak apa-apa, yang penting konsisten jamnya sama terus ya bu ya. Iya bu. Nanti juga seperti yang saya tadi sudah jelaskan,
untuk efek sampingnya, ibu nanti bakal mengalami mual-muntah juga ya. Nanti kalau seperti itu, ibu bisa minum air hangat ataupun mengurangi makannya dikit-dikit ya bu ya, biar nggak mual, biar nggak enak. Untuk kalau misalnya ibu mengalaminya yang berlebihan nih, sudah tidak wajar atau ibu rasa sudah tidak wajar lagi, ataupun ibu mengira itu bahaya, ibu bisa datang ke saya lagi ya bu ya. Iya bu. Baik, kalau begitu sekarang saya berikan ya bu ya. Nanti ibu bisa datang kembali pada saat pilnya sudah habis, ibu bisa langsung ya. Ini saya berikan ya, saya catat lagi ya ibu ya. Sekarang saya berarti ibu mengambil metode kontrasepsi KB, yaitu pil ya bu ya. Metode pil. Sekarang itu hari Senin tanggal 15 Januari. Tekanan darah ibu tadi sudah diperiksa ya bu ya, normal 120/80. Lalu berat badan ibu tadi juga sudah diperiksa 56 kg. Nah, baik ibu, kesempatannya nanti selalu dibawa ya bu ya, biar datang ke sini kembali. Baik ibu, apakah ibu masih ada yang kurang jelas atau ada yang masih ingin ditanyakan lagi ibu? Sudah cukup. Baik kalau begitu, saya antar ke depan ya ibu ya. Sudah sehat-sehat ya bu. Silakan ibu.